Saya mengucapkan selamat berjumpa kembali. Pada saat ini kita akan belajar khusus tentang Kitab Suci Perjanjian Lama dan Kitab Suci Perjanjian Baru. Yang pertama, pengertian Alkitab. Alkitab adalah sebuah kitab suci yang berasal dari kata Arab, yaitu al, yang berarti sang atau yang mulia, dan kata kitab yang berarti buku. Secara harfiah, Alkitab berarti buku yang suci. Alkitab juga dikenal dengan nama-nama seperti Bible dalam bahasa Inggris dan Bijbel dalam bahasa Belanda, yang merupakan terjemahan dari bahasa Yunani ta Biblia, yang berarti kitab-kitab. Alkitab terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alkitab terdiri dari 73 buah buku atau 73 buah kitab yang ditulis oleh berbagai penulis yang hidup pada berbagai zaman, tempat, dan kondisi kehidupan yang berbeda-beda. Namun, penulis-penulis ini secara khusus dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kehendak-Nya kepada manusia di segala tempat dan zaman. Oleh karena itu, Alkitab dapat didefinisikan sebagai kumpulan kitab-kitab yang membahas tentang kebenaran. Yang berikut kita melihat pengertian Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama adalah perjanjian Allah dengan umat Israel dan memberi kesaksian tentang karya Allah dalam sejarah Israel, mulai dengan panggilan Bapa Abraham sampai dengan menjelang Perjanjian Baru. Tanda perjanjian dimeteraikan dengan darah anak domba yang dikorbankan pada mesbah-mesbah perjanjian. Perjanjian Baru adalah perjanjian antara Allah dengan umat manusia yang dimeteraikan dengan darah Kristus sebagai anak domba Allah yang mengorbankan dirinya demi keselamatan seluruh umat manusia. Perjanjian Baru itu juga disebut perjanjian kekal sebab hubungan Allah dengan manusia di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah putus atau tidak akan pernah batal. Yang berikut adalah pembagian kitab suci Perjanjian Lama. Yang pertama, Taurat Musa atau biasa disebut Pentateuk, yang terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Kelima kitab ini merupakan kitab hukum bangsa Yahudi. Yang kedua adalah kitab-kitab sejarah. Kitab-kitab sejarah menceritakan tentang peristiwa-peristiwa di Israel. Kitab-kitab ini adalah Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Esra, Nehemia, serta Ester, Tobit, Yudit, 1 Makabe, dan 2 Makabe. Yang ketiga, kitab-kitab kebijaksanaan dan didaktis atau kitab-kitab puisi. Kitab-kitab ini mencatat sebagian kebijaksanaan dan kesusasteraan para nabi. Yang termasuk dalam kitab ini adalah Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, dan Yesus bin Sirak, serta Ratapan. Yang keempat adalah kitab-kitab kenabian. Dalam kitab ini, para nabi memperingatkan Israel akan dosa-dosanya dan bersaksi tentang berkat-berkat yang datang dari kepatuhan. Mereka bernubuat tentang kedatangan Kristus. Kitab-kitab para nabi adalah Yesaya, Yeremia, Baruk, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, serta Maleaki. Yang kelima, Alkitab orang Katolik atau yang biasa disebut dengan istilah Deuterokanonika. Yang termasuk dalam kitab Deuterokanonika adalah Tobit, Yudit, Yesus bin Sirak, Kebijaksanaan Salomo, Baruk,
kedua kitab Makabe, tambahan Ester, dan tambahan Daniel. Yang berikut adalah pengelompokan kitab suci Perjanjian Baru. Yang pertama adalah keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Injil berisikan cerita mengenai Yesus Kristus yang hidup di dunia mulai dari kelahirannya, karyanya di depan publik, sampai dengan sengsara, wafat, kebangkitan, penampakannya sesudah bangkit dari antara orang mati, dan kenaikannya ke surga. Di dalamnya juga berisi sabda-sabdanya dan karya-karyanya selama ia hidup di dunia. Yang kedua adalah kisah para rasul. Kisah para rasul berisi tentang munculnya jemaat perdana dan perkembangannya selama kurang lebih 30 tahun. Tokoh utama kitab ini adalah Petrus dan Paulus. Kisah para rasul berakhir dengan cerita mengenai Paulus yang ditahan di Roma. Yang ketiga, surat-surat sesudah kisah para rasul. Surat-surat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok surat-surat Paulus, yang terdiri dari surat kepada jemaat di Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, dan Ibrani. Kelompok yang kedua adalah surat-surat Katolik yang terdiri dari Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Yudas. Yang keempat adalah Wahyu. Kitab ini berisi tentang serangkaian penglihatan mengenai hal iqbal umat Kristen dan dunia seluruhnya ke masa depan atau ke masa akhir. Kitab ini banyak menggunakan lambang-lambang sehingga tidak mudah untuk dimengerti. Yang berikut kita melihat alasan kita membaca kitab suci. Yang pertama, karena dengan membaca kitab suci, kita dapat mengenal Kristus. Yang kedua, karena dengan membaca kitab suci, iman kita bertumbuh dan berkembang dengan baik. Yang ketiga, karena kitab suci adalah buku gereja atau buku iman gereja. Yang terakhir adalah manfaat membaca kitab suci. Yang pertama, untuk mengajar. Dalam hal ini, Alkitab merupakan sarana untuk kita belajar mengenai Allah, mempercayai tentang Allah, dan mengetahui apa yang Allah kehendaki dari kehidupan umatnya. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Dalam hal ini, firman Tuhan adalah cermin. Apabila kita membaca firman Tuhan, kita mendapatkan keberadaan kita dan dapat melihat keadaan yang berdosa. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dalam hal ini, firman Allah dilihat sebagai pemberi koreksi atau teguran, yakni sebagai sarana yang digunakan untuk meluruskan kembali sikap ataupun pikiran orang Kristen. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.